Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan, tempat dimana setiap luka, pengkhianatan, dan air mata akan membuka tabir kenyataan yang paling menyakitkan dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana rasanya menjadi seorang istri yang selama 2 tahun dipaksa untuk membiayai seluruh rumah tangga dan kehidupan keluarga suaminya, saat cinta dijadikan alasan untuk bertahan, saat pengorbanan dianggap hanya untuk kewajiban, dan saat suami yang seharusnya melindungi justru membiarkan istrinya hancur perlahan. Malam ini kita akan mengikuti kisah Alia, seorang wanita yang rela mengorbankan segalanya demi keluarga suaminya. Namun ketika dirinya berhenti memberi, barulah mereka sadar bahwa selama ini Alia hanya dijadikan sebagai penopang hidup. Seperti apa penderitaan Alia dan bagaimana akhir keluarga yang selama ini memanfaatkannya? Simak cerita selengkapnya hanya di Cincin Kehidupan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Aku dituntut untuk membiayai seluruh kehidupan keluarga suami oleh ibu mertuaku. Selama 2 tahun aku bertahan dengan keluarga itu berharap suamiku membelaku. Ternyata aku salah. Suamiku membiarkanku di puncak kesakitan ini. Ku ceraikan suamiku dan ku pastikan hidup mereka berantakan tanpa adanya donatur dariku lagi. Kehidupan baru setelah menikah. Suara adzan subuh baru saja terdengar ketika Alia sudah berdiri di dapur rumah keluarga suaminya. Tangannya sibuk menggoreng tempe sambil sesekali mengaduk sayur bening di atas kompor kecil yang mulai menghitam karena usia. Aroma bawang putih memenuhi ruangan sempit itu, bercampur udara dingin pagi yang masuk dari jendela belakang. Alia tersenyum kecil. Sudah hampir 3 bulan ia menikah dengan Rizky. Meski rumah itu sederhana dan jauh dari nyaman, Alia tetap merasa bahagia. Baginya, kebahagiaan bukan tentang rumah mewah atau perhiasan mahal. Ia hanya ingin hidup bersama lelaki yang dicintainya. Aku berangkat dulu ya, nanti jam 7. Ucap Alia lembut saat Rizky baru keluar kamar dengan rambut berantakan. Rizky mengangguk sambil duduk di meja makan. Kopi aku mana? Alia segera menuangkan kopi panas ke dalam cangkir kesukaan suaminya. Ia sama sekali tidak keberatan melayani Rizky. Dalam pikirannya, beginilah kehidupan rumah tangga yang seharusnya dijalani seorang istri. Melayani suami, mengurus rumah, dan tetap bekerja membantu ekonomi keluarga. Di awal pernikahan, Alia menerima keputusan tinggal bersama ibu mertua demi menghemat biaya. Rizky pernah berkata kalau mereka harus menabung agar suatu hari bisa membeli rumah sendiri. Dan Alia percaya penuh pada ucapan itu. Rumah itu dihuni 5 orang. Alia, Rizky, ibu mertuanya Mira, serta 2 adik Rizky, Dian dan Fajar. Meski cukup ramai, Alia berusaha menyesuaikan diri. Setiap pagi ia bangun paling awal. Ia memasak sarapan, mencuci piring, menyapu rumah, lalu bersiap pergi bekerja. Sementara penghuni rumah lain baru bangun ketika Alia hampir berangkat. Wah, enak ya kalau tiap pagi udah ada sarapan, kata Dian suatu pagi sambil mengambil telur dadar tanpa rasa bersalah. Alia hanya tersenyum kecil. Baginya, diterima keluarga suami adalah hal penting. Ia ingin menjadi menantu yang baik. Pekerjaan Alia di sebuah perusahaan cukup melelahkan. Ia sering pulang menjelang malam dengan tubuh penuh penat. Namun setiap kali pulang, ia tetap mampir membeli kebutuhan rumah. Kadang beras, kadang minyak goreng, kadang lauk, kadang bahkan sabun dan gas LPG. Awalnya Alia tidak terlalu memikirkan semua itu. Ia menganggap membantu kebutuhan rumah adalah hal wajar karena dirinya juga tinggal di sana. Namun perlahan ada sesuatu yang mulai mengganjal di hati Alia. Suatu malam saat ia baru pulang kerja dengan tubuh lelah,
Mira menghampirinya di ruang tamu. Alia, besok bayar listrik ya. Ibu nggak punya uang. Oh, iya Bu, jawab Alia pelan. Belum sempat duduk, Fajar ikut berbicara. Sekalian isi bensin motor aku ya Kak. Besok mau pergi. Alia kembali mengangguk. Ia masuk kamar sambil menghela napas pelan. Tas kerjanya bahkan belum sempat diletakkan dengan benar. Di dalam kamar, Rizky sedang sibuk bermain ponsel sambil tertawa melihat video. Mas, panggil Alia hati-hati. HM. Tabungan kita jadikan buat rumah. Iya nanti juga jadi. Mas ada simpan uang juga kan? Rizky langsung menurunkan ponselnya perlahan. Kamu kan kerja juga. Kenapa jadi banyak tanya sih? Alia terdiam. Ia tidak ingin memulai pertengkaran kecil hanya karena masalah uang. Jadi ia memilih mengalah. Maaf, aku cuma nanya. Rizky kembali fokus pada ponselnya tanpa memedulikan wajah istrinya yang mulai murung. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Gaji Alia selalu habis lebih cepat. Tagihan rumah, belanja bulanan, kebutuhan dapur. Bahkan uang jajan Dian kadang menggunakan uang Alia. Sementara Rizky tidak pernah benar-benar terbuka soal penghasilannya. Mas lagi bantu ibu dulu. Begitu jawabannya setiap kali Alia bertanya. Sampai suatu sore, Alia pulang membawa 2 kantong besar belanjaan di kedua tangannya. Keringat membasahi pelipisnya karena perjalanan dari minimarket cukup jauh. Baru saja masuk rumah, Mira langsung bertanya dari ruang tengah. Beras belikan? Udah Bu. Minyak? Udah juga. Sabun cuci? Iya Bu. Mira mengangguk puas lalu kembali menonton televisi. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan apakah Alia lelah. Alia berdiri beberapa detik di depan pintu sambil memandangi isi rumah itu. Fajar bermain game sambil tertawa keras. Dian sibuk membuat video di ponselnya. Rizky tidur di sofa. Sedangkan dirinya baru pulang bekerja dan masih harus membereskan semuanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, dada Alia terasa sesak oleh perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai sadar. Seluruh kebutuhan rumah itu perlahan ditanggung olehnya sendiri. Permintaan yang tidak pernah habis. Bulan demi bulan berlalu sejak Alia menikah dengan Rizky. Rumah itu masih terasa sama. Sempit, ramai, dan selalu penuh suara televisi dari ruang tengah. Namun ada satu hal yang mulai berubah perlahan. Permintaan uang dari keluarga suaminya semakin banyak. Awalnya hanya soal kebutuhan dapur. Besok beli beras ya, stok habis, kata Mira suatu pagi sambil melipat pakaian di ruang tamu. Alia mengangguk tanpa banyak berpikir. Lalu beberapa hari kemudian muncul permintaan lain. Alia, bayar listrik sekalian ya. Bulan ini agak besar. Iya Bu. Setelah itu datang lagi kebutuhan baru. Aduh gas habis. Sabun cuci tinggal sedikit. Galon kosong. Semua selalu berakhir pada satu orang. Alia. Setiap kali menerima gaji, Alia bahkan belum sempat menikmati hasil kerjanya sendiri. Uang di rekeningnya langsung berpindah untuk memenuhi kebutuhan rumah keluarga Rizky. Awalnya Alia masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang begini kehidupan rumah tangga. Mungkin ini ujian awal pernikahan. Mungkin nanti keadaan akan membaik. Namun harapan itu perlahan mulai memudar. Suatu malam Alia baru saja pulang kerja ketika Fajar menghampirinya di teras rumah. Kak, cicilan motor besok jatuh tempo.
Alia yang masih melepas sepatu menoleh pelan. Terus. Bayarin dulu ya. Aku lagi nggak pegang uang. Alia terdiam beberapa detik. Bukannya Fajar bekerja serabutan? Kenapa cicilan motornya juga harus ditanggung dirinya? Belum sempat Alia menjawab, Mira sudah ikut keluar dari ruang tengah. Bayarin aja dulu. Alia, kasihan adik iparmu kalau motornya ditarik. Nada suaranya terdengar begitu santai seolah uang Alia tidak didapat dari kerja keras. Alia menarik napas pelan. Iya, Bu. Malam itu ia kembali masuk kamar dengan kepala penuh beban. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Saldo rekeningnya semakin sedikit padahal tanggal muda baru berjalan seminggu. Belum lagi kebutuhan pribadinya sendiri. Bahkan skincare yang biasa ia beli mulai ia kurangi agar pengeluaran tidak terlalu besar. Di atas tempat tidur, Rizky masih sibuk bermain game di ponselnya. Lampu kamar redup. Hanya suara efek permainan yang terdengar memenuhi ruangan. Mas, panggil Alia lirih. HM. Aku akhir-akhir ini banyak keluar uang. Rizky tidak langsung menjawab. Aku bayar listrik, belanja rumah, cicilan Fajar juga. Ya terus kenapa? Jawab Rizky singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Alia menatap suaminya tidak percaya. Aku capek, Mas. Baru kali itu Alia mengucapkan kalimat yang selama ini ditahannya sendiri. Namun Rizky hanya menghela napas kecil. Kamu kan kerja besar gajinya. Kalimat itu menusuk hati Alia. Belum sempat ia menjawab, Mira yang kebetulan lewat depan kamar ikut menimpali. Nah itu, kan kamu kerja besar gajinya. Ucapan itu terdengar ringan. Santai. Seolah pengorbanan Alia memang kewajiban yang tidak perlu dipertanyakan. Alia memandangi wajah suaminya. Ia berharap. Setidaknya sekali saja Rizky berkata, Bu, jangan semuanya dibebankan ke Alia. Atau, kasihan Alia kerja terus. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rizky tetap diam sambil memainkan ponselnya. Tidak membela. Tidak menenangkan. Tidak peduli. Hati Alia terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mulai merasa sendirian meski memiliki suami. Hari-hari berikutnya permintaan demi permintaan terus datang tanpa henti. Dian meminta uang belanja online. Kak Alia, transfer dong. Diskonnya tinggal malam ini. Fajar meminta uang bensin hampir setiap minggu. Mira mulai meminta uang bulanan lebih besar dengan alasan harga kebutuhan naik. Sementara Rizky tetap menjadi penonton yang diam. Setiap malam Alia tidur dengan tubuh lelah dan pikiran penuh tekanan. Ia bekerja dari pagi sampai malam. Mengurus rumah. Membiayai hampir semua kebutuhan keluarga suami. Namun anehnya, tidak ada satupun yang merasa dirinya terlalu banyak berkorban. Mereka justru mulai menganggap semua itu hal biasa. Dan Alia perlahan sadar. Kebaikannya sedang dimanfaatkan sedikit demi sedikit. Gaji yang selalu habis. Tanggal 1 selalu menjadi hari yang paling melelahkan bagi Alia. Bukan karena pekerjaannya di kantor. Bukan juga karena antrean panjang saat pulang kerja. Melainkan karena setiap gajian tiba, ia sudah tahu uang di rekeningnya tidak akan bertahan lama. Pagi itu notifikasi transfer gaji baru saja masuk ke ponselnya saat Alia duduk di meja kerja kantor. Untuk sesaat ia tersenyum kecil melihat angka yang muncul di layar. Namun senyum itu perlahan memudar. Belum 1 jam berlalu, daftar pengeluaran sudah memenuhi pikirannya. Bayar listrik, belanja bulanan, cicilan motor Fajar, tagihan internet rumah,
gas LPG, uang jajan Dian. Belum lagi kebutuhan pribadinya sendiri yang terus ia tunda. Alia membuka aplikasi mobile banking pelan-pelan. Jemarinya mulai mentransfer uang satu persatu sambil menarik napas panjang. Sampai akhirnya saldo yang tersisa kembali membuat dadanya terasa sesak. "Kenapa cepat banget habis?" bisiknya lirih. Padahal ia bekerja hampir setiap hari lembur. Pulang malam. Jarang membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun anehnya, uang itu seperti lenyap begitu saja. Malam harinya, Alia pulang membawa beberapa kantong belanja kebutuhan rumah. Baru saja ia meletakkan barang di meja makan, Mira langsung menghampiri. "Alia, nanti transfer lagi ya buat bayar iuran lingkungan." Alia yang sedang kelelahan menoleh perlahan. "Bu, bulan ini aku banyak pengeluaran." Mira langsung memasang wajah tidak suka. "Lo memang kenapa?" "Aku baru bayar listrik, belanja bulanan sama cicilan motor Fajar juga." Belum selesai Alia bicara, Mira langsung memotong dengan nada tajam. "Kalau menikah ya harus ikut tanggung keluarga." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Dian yang sedang bermain ponsel melirik sekilas lalu kembali sibuk sendiri. Fajar pura-pura tidak mendengar sambil menonton televisi. Sementara Alia hanya berdiri diam di dekat meja makan. "Alia nggak bilang nggak mau bantu Bu," ucapnya hati-hati. "Tapi aku juga punya kebutuhan sendiri." Mira terkekeh kecil sinis. "Kebutuhan sendiri terus? Kamu tinggal di rumah ini juga kan?" Alia menunduk pelan. Dadanya mulai terasa panas. Ia sebenarnya tidak keberatan membantu. Namun semakin hari permintaan itu semakin besar seolah dirinya memang wajib membiayai semua orang di rumah itu. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang pernah bertanya apakah Alia sanggup. Malam itu Alia masuk kamar dengan langkah lemah. Ia melihat Rizky sedang rebahan sambil bermain ponsel seperti biasa. "Mas," panggil Alia pelan. "HM. Aku capek." "Capek kenapa?" "Aku ngerasa semua kebutuhan rumah dibebanin ke aku terus." Rizky menghela napas panjang seolah malas mendengar keluhan istrinya. "Ya jangan dihitung-hitunglah." Jawaban itu membuat hati Alia semakin sakit. "Aku bukan hitung-hitungan Mas. Tapi uangku selalu habis." Rizky akhirnya menoleh sebentar. "Kamu kan masih punya gaji. Tabunganku juga mulai kepake. Ya nanti juga balik lagi." Alia memandangi wajah suaminya lama. Ia menunggu. Berharap. Mungkin kali ini Rizky akan mengerti perasaannya. Mungkin kali ini suaminya akan berkata pada ibunya agar tidak terus menekan Alia. Namun harapan itu kembali hancur. Dari luar kamar terdengar suara Mira dengan nada sengaja dikeraskan. "Kalau baru bantu sedikit aja udah ngeluh. Gimana nanti jadi istri yang benar?" Alia langsung menoleh ke arah pintu. Ia tahu ucapan itu ditujukan padanya. Dan lebih menyakitkannya lagi, Rizky tetap diam. Tidak membela dirinya. Tidak menghentikan ibunya. Tidak mencoba menenangkan suasana. Suaminya hanya kembali fokus pada layar ponsel seolah semua itu bukan masalah besar. Malam itu Alia duduk sendirian di tepi ranjang sambil melihat sisa saldo rekeningnya. Angkanya semakin kecil. Tabungan yang dulu ia kumpulkan bertahun-tahun mulai habis sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai takut. Takut kalau dirinya perlahan kehilangan segalanya demi mempertahankan rumah tangga yang bahkan tidak pernah benar-benar melindunginya. Rumah yang bukan lagi tempat pulang. Malam semakin larut ketika Alia akhirnya turun dari ojek online di depan rumah keluarga suaminya.
Tubuhnya terasa remuk setelah seharian bekerja dan lembur di kantor. Bahunya pegal, kepalanya berat, bahkan langkahnya terasa goyah. Namun begitu pintu rumah terbuka, rasa lelah itu seolah tidak punya arti. "Alia, piring di dapur belum dicuci tuh." Suara Mira langsung menyambutnya bahkan sebelum Alia sempat duduk. "Iya Bu," jawab Alia pelan. Ia menaruh tas kerjanya di sofa lalu berjalan menuju dapur. Tumpukan piring kotor memenuhi wastafel dengan sisa makanan yang mulai mengering. Bau tidak sedap menusuk hidung. Alia memejamkan mata sebentar. Seharian bekerja, pulang malam, dan tetap harus membereskan semuanya sendiri. Dari ruang tengah terdengar suara tawa Dian yang sedang membuat video di media sosial. Filter yang ini lucu banget," katanya sambil tertawa keras. Sementara Fajar tidur terlentang di sofa dengan televisi menyala sejak sore. Tidak ada yang bergerak membantu. Tidak ada yang merasa bersalah. Alia mulai mencuci piring sambil menahan rasa nyeri di pinggangnya. Air dingin mengenai tangannya yang mulai kasar karena terlalu sering terkena sabun. Setelah selesai mencuci, ia masih harus menyapu lantai dan membuang sampah belakang rumah. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam ketika Alia akhirnya masuk kamar. Rizky sudah tertidur lebih dulu. Tidak ada pertanyaan seperti, "Kamu capek?" atau "Sudah makan?" Alia hanya berdiri memandangi suaminya beberapa detik sebelum akhirnya duduk perlahan di sisi ranjang. Entah sejak kapan rumah itu tidak lagi terasa nyaman. Dulu Alia selalu membayangkan rumah tangga sebagai tempat pulang paling menenangkan setelah lelah bekerja. Tempat seseorang disambut hangat dan dipedulikan. Namun sekarang, rumah itu justru terasa seperti penjara. Tempat dirinya bekerja tanpa henti, tanpa dihargai, tanpa diperhatikan. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Setiap pagi Alia bangun paling awal, memasak, membersihkan rumah, lalu pergi bekerja. Dan setiap malam ia pulang untuk kembali mengurus semuanya. Sementara Dian hampir tidak pernah lepas dari ponselnya. Kadang Alia melihat adik iparnya itu tertawa sambil live streaming berjam-jam tanpa peduli kondisi rumah berantakan. Fajar bahkan lebih parah. Ia sering tidur sepanjang hari dengan alasan sedang tidak ada pekerjaan. Namun anehnya, kebutuhan mereka semua tetap menjadi tanggung jawab Alia. Sampai suatu pagi tubuh Alia mulai memberi tanda bahwa dirinya tidak sanggup lagi. Kepalanya pusing sejak bangun tidur. Tubuhnya menggigil. Napasnya terasa berat. Namun ia tetap memaksakan diri memasak sarapan sebelum berangkat kerja. Saat sedang menggoreng telur, pandangannya tiba-tiba berkunang-kunang. "Bro!" Wajan di tangannya jatuh ke lantai. "Alia!" teriak Mira dari ruang tengah. Bukannya panik atau khawatir, Mira justru mendekat dengan wajah kesal. "Kamu kenapa sih?" Minyaknya jadi muncrat kemana-mana. Alia memegangi meja dapur agar tidak jatuh. "Bu, aku pusing." Mira mendecak pelan. "Ya udah istirahat bentar sana." Namun beberapa detik kemudian kalimat berikutnya langsung membuat hati Alia terasa dingin. Tapi jangan lupa nanti transfer uang belanja dulu ya." Alia menatap ibu mertuanya pelan. Bahkan saat dirinya hampir pingsan, yang dipikirkan tetap uang. Hari itu Alia tetap pergi bekerja meski tubuhnya demam. Di kantor kondisinya semakin buruk sampai akhirnya ia izin pulang lebih cepat. Saat tiba di rumah sore hari, tidak ada yang bertanya soal keadaannya. Dian masih sibuk bermain ponsel. Fajar menonton televisi sambil ngemil. Rizky rebahan sambil scrolling media sosial. Alia berjalan pelan menuju kamar dengan tubuh lemas.
Baru saja ia hendak menutup pintu, suara Mira kembali terdengar dari luar. "Alia." "Iya, Bu." "Uang belanja bulan ini mana?" Alia memejamkan mata kuat-kuat. Dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, tetapi karena akhirnya ia sadar. Di rumah itu dirinya bukan dianggap keluarga. Dirinya hanya sumber uang yang harus terus memberi tanpa boleh lelah. Luka yang dipendam sendiri. Malam itu rumah sudah gelap dan sunyi. Suara televisi dari ruang tengah akhirnya mati setelah Fajar tertidur di sofa. Dian sudah masuk kamar sejak 1 jam lalu, sementara Mira juga tidak lagi terdengar berbicara dari kamarnya. Hanya suara tetesan air dari keran dapur yang sesekali memecah kesunyian malam. Di dalam kamar, Rizky tidur membelakangi Alia sambil mendengkur pelan. Sedangkan Alia masih duduk diam di tepi ranjang dengan mata kosong menatap lantai. Tubuhnya lelah. Pikirannya penuh. Dadanya sesak oleh sesuatu yang semakin hari semakin sulit ditahan. Namun seperti biasa, ia memilih diam. Perlahan Alia berdiri lalu berjalan menuju kamar mandi kecil di belakang kamar. Ia mengunci pintu pelan agar tidak menimbulkan suara. Begitu keran air dibuka, Alia akhirnya menutup mulutnya sendiri sambil menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Ia menangis dalam diam hampir setiap malam. Bukan karena dirinya lemah, tetapi karena tidak ada lagi tempat untuk meluapkan rasa sakit itu. Kalau ia bercerita, tidak ada yang peduli. Kalau ia mengeluh, dirinya dianggap istri yang tidak tahu diri. Jadi Alia memilih menyimpan semuanya sendiri. Ia menangis sambil duduk di lantai kamar mandi yang dingin, menahan suara agar tidak terdengar siapapun. Kadang ia sampai menggigit tangannya sendiri supaya isaknya tidak keluar terlalu keras. Alia memandang pantulan wajahnya di cermin kecil depan wastafel. Wajah itu terlihat berbeda sekarang. Matanya lebih sayu. Senyumnya menghilang. Tubuhnya semakin kurus karena sering telat makan. Bahkan ia mulai jarang merawat dirinya sendiri. Dulu Alia suka memakai skincare sebelum tidur. Suka membaca buku. Suka mendengarkan musik sambil minum kopi hangat. Sekarang hidupnya hanya tentang bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga suaminya. Ia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Hari-harinya terasa seperti lingkaran tanpa akhir. Bangun pagi, memasak, bekerja, pulang membawa belanja, membersihkan rumah, lalu tidur dalam kelelahan. Dan semuanya terus berulang. Kadang Alia bertanya dalam hati, kenapa rumah tangga yang dulu ia impikan berubah seperti ini? Namun setiap kali rasa ingin menyerah muncul, Alia selalu mengingat satu hal, Rizky. Ia masih berharap suaminya akan berubah. Alia percaya mungkin Rizky hanya belum sadar. Mungkin suatu hari nanti suaminya akan mengerti betapa berat semua yang ia tanggung sendiri. Harapan itu yang membuat Alia terus bertahan. Saat Mira menyindir dirinya di depan keluarga, Alia memilih diam karena berharap Rizky nanti akan menenangkannya. Saat Fajar meminta uang tanpa rasa malu, Alia tetap memberi karena percaya Rizky akan melihat pengorbanannya. Saat Dian memperlakukannya seperti pembantu rumah, Alia mencoba sabar karena yakin suatu hari suaminya akan membelanya. Namun hari demi hari berlalu, tidak ada yang berubah. Rizky tetap diam. Setiap Alia mencoba bicara soal perasaannya, jawaban Rizky selalu sama. Kamu terlalu sensitif. Atau, udah jangan dibesar-besarin. Kalimat-kalimat itu perlahan menghancurkan hati Alia sedikit demi sedikit. Sampai tanpa sadar. 2 tahun telah berlalu. 2 tahun Alia hidup dalam tekanan.
2 tahun menanggung kebutuhan rumah hampir sendirian. 2 tahun menangis diam-diam setiap malam. Dan selama 2 tahun itu pula, Alia terus membohongi dirinya sendiri dengan satu harapan kecil yang tidak pernah datang. Bahwa suatu hari nanti, Rizky akan berdiri di sampingnya dan berkata, "Alia itu istriku. Jangan perlakukan dia seperti ini." Namun malam demi malam berlalu tanpa perubahan. Dan Alia mulai lelah berharap. Pengkhianatan yang menyakitkan. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Suara air menghantam atap rumah terdengar begitu keras, hingga membuat suasana terasa dingin dan suram. Alia baru saja pulang kerja dengan tubuh lelah setelah harus lembur menyelesaikan laporan kantor. Bajunya sedikit basah karena hujan. Kepalanya pusing. Perutnya bahkan belum terisi sejak siang. Namun seperti biasa, tidak ada yang peduli saat ia masuk rumah. Dian sibuk tertawa sambil menonton video di ponselnya. Fajar bermain game di ruang tengah. Mira sedang menonton sinetron favoritnya. "Alia, besok jangan lupa bayar internet ya. Udah mau diputus," ucap Mira tanpa menoleh sedikit pun. Alia hanya menjawab lirih, "Iya, Bu." Ia lalu masuk kamar untuk mengganti pakaian. Namun baru saja hendak merebahkan tubuh, Mira memanggil Rizky dari ruang tengah. "Rizky, sini sebentar." Nada suara ibu mertuanya terdengar serius. Rizky keluar kamar sambil membawa ponselnya. Alia yang masih duduk di tepi ranjang tidak terlalu memedulikan awalnya. Sampai beberapa menit kemudian, ia mendengar namanya disebut. "Alia akhir-akhir ini banyak berubah," kata Mira pelan dari ruang tengah. Alia terdiam. Suara hujan membuat percakapan mereka terdengar samar, tetapi masih cukup jelas untuk didengar dari kamar. "Sering ngeluh sekarang," lanjut Mira. Rizky terdengar menghela napas kecil. "Mungkin capek kerja." Mira langsung menjawab dengan nada tidak suka. "Capek-capek gimana? Dia kan tinggal di sini juga." Alia menunduk pelan. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Lalu kalimat berikutnya membuat napasnya seakan berhenti. "Kalau Alia pergi, siapa yang bayar hidup kita?" Sunyi beberapa detik. Alia mematung di tempat duduknya. Tangannya perlahan mengepal kuat di atas paha. Ia menunggu. Menunggu Rizky membantah ucapan ibunya. Menunggu suaminya berkata bahwa dirinya bukan mesin uang. Bahwa dirinya adalah istri yang harus dihargai. Namun jawaban Rizky justru menghancurkan semuanya. "Tenang, Bu," katanya santai. "Alia nggak akan berani pergi." Dek. Hati Alia seperti jatuh ke dasar paling dalam. Matanya langsung memanas. Ia menatap pintu kamar dengan napas mulai bergetar. Tidak ada nada cinta dalam kalimat itu. Tidak ada rasa takut kehilangan dirinya sebagai istri. Yang ada hanya keyakinan bahwa Alia akan terus bertahan untuk dimanfaatkan. Mira terdengar tertawa kecil lega. "Nah itu. Selama dia masih sayang sama kamu, dia pasti nurut." Rizky ikut tertawa pelan. Dan di dalam kamar, dunia Alia seperti runtuh perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Selama 2 tahun, ia bertahan karena cinta. Ia rela mengorbankan tenaga, uang, bahkan dirinya sendiri karena percaya rumah tangga itu dibangun dengan kasih sayang. Namun malam itu akhirnya Alia sadar satu hal paling menyakitkan. Rizky tidak pernah benar-benar melihat pengorbanannya. Suaminya hanya menikmati semua yang Alia berikan. Alia memejamkan mata kuat-kuat sambil menahan tangis yang semakin sesak di dada. Ternyata selama ini dirinya bukan pasangan hidup. Dirinya hanya penopang kehidupan keluarga itu.
Semua perhatian manis di awal pernikahan mendadak terasa palsu di ingatannya. Ucapan, "Aku sayang kamu," dari Rizky kini terdengar seperti kebohongan besar. Kalau benar mencintai, kenapa membiarkan istrinya diperas setiap hari? Kalau benar peduli, kenapa lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan dirinya? Di luar kamar, suara hujan masih turun deras. Sedangkan Alia duduk sendirian dalam gelap sambil memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar asing di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya pula, muncul sebuah pikiran yang selama ini selalu ia buang jauh-jauh. Bagaimana kalau pergi adalah satu-satunya cara menyelamatkan dirinya sendiri? Pengorbanan yang tidak dihargai. Sejak mendengar percakapan malam itu, ada sesuatu dalam diri Alia yang berubah. Ia masih menjalani aktivitas seperti biasa. Masih bangun pagi. Masih memasak. Masih bekerja dan membawa pulang kebutuhan rumah. Namun kini setiap langkah terasa jauh lebih berat. Ucapan Rizky terus terngiang di kepalanya. Alia nggak akan berani pergi. Kalimat itu seperti membuka mata Alia tentang bagaimana dirinya sebenarnya dipandang di rumah itu. Bukan sebagai istri, bukan sebagai pasangan hidup, melainkan seseorang yang akan terus memberi tanpa berani melawan. Selama beberapa hari Alia mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak ingin mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Di dalam hatinya, masih ada sedikit harapan bahwa semuanya bisa diperbaiki. Ia hanya ingin didengar. Malam itu setelah makan malam selesai, Alia memberanikan diri berbicara dengan Rizky di kamar. Rizky sedang duduk di kasur sambil memainkan ponselnya ketika Alia duduk perlahan di sampingnya. "Mas, aku mau ngomong." "HM?" jawab Rizky singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Alia menarik napas pelan. "Aku capek." Rizky masih diam. "Aku selama ini berusaha bantu semuanya. Rumah, kebutuhan keluarga, tagihan, aku jalanin terus." "Terus?" Nada jawaban itu terasa dingin. Alia menahan sesak di dadanya lalu melanjutkan. "Aku cuma pengen Mas mulai tanggung jawab juga sebagai kepala keluarga." Akhirnya Rizky menurunkan ponselnya. Namun bukan tatapan pengertian yang Alia dapatkan. Wajah suaminya justru langsung berubah kesal. "Maksud kamu apa?" "Aku cuma pengen kita sama-sama jalanin rumah tangga ini. Kamu nyindir aku nggak tanggung jawab." Alia buru-buru menggeleng. "Bukan gitu, Mas." "Terus apa?" Nada suara Rizky mulai meninggi. Alia menatap wajah suaminya dengan hati berdebar. Untuk pertama kalinya ia mencoba jujur tentang semua rasa lelah yang selama ini dipendam sendiri. "Aku cuma merasa semuanya dibebanin ke aku terus. Aku kerja, bayar kebutuhan rumah, bantu adik-adik Mas juga." Belum selesai Alia bicara, Rizky langsung memotong dengan nada tajam. "Kamu itu istri, udah kewajiban bantu keluarga suami." Kalimat itu menghantam hati Alia begitu keras. Ia langsung terdiam. Matanya perlahan memanas. Bukan karena dibentak, tetapi karena akhirnya ia sadar. Semua pengorbanannya memang dianggap kewajiban. Tidak ada penghargaan. Tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada kepedulian. Rizky bahkan tidak melihat semua yang sudah Alia korbankan selama 2 tahun. "Aku bantu karena aku sayang sama Mas." Suara Alia mulai bergetar. "Tapi aku juga manusia. Aku capek." Rizky malah tertawa sinis kecil. "Capek-capek gimana? Kamu masih makan di rumah ini kan?" "Dek,
Kalimat itu seperti menampar harga diri Alia sampai hancur. Jadi selama ini semua yang ia lakukan hanya dianggap balas jasa karena tinggal di rumah itu? Padahal dirinya yang membayar sebagian besar kebutuhan rumah. Alia menunduk agar Rizky tidak melihat air matanya mulai jatuh. Namun Rizky masih terus bicara tanpa peduli perasaan istrinya. Jangan terlalu perhitungan jadi istri. Aku nggak pernah hitung-hitungan, Mas. Ya terus jangan banyak ngeluh. Suasana kamar mendadak terasa sesak. Alia memandang pria di depannya dengan perasaan asing. Lelaki yang dulu begitu lembut saat mendekatinya kini berdiri sebagai orang pertama yang menghancurkan dirinya perlahan. Yang lebih menyakitkan, Rizky sama sekali tidak merasa bersalah. Malam itu Alia tidak lagi mencoba menjelaskan apapun. Ia sadar percuma. Karena sekeras apapun dirinya berkorban, semua itu tidak akan pernah cukup bagi keluarga itu. Di mata mereka, Alia hanya istri yang wajib memberi. Dan saat Alia mulai lelah, dirinya justru dianggap istri buruk yang tidak tahu kewajiban. Titik lelah seorang istri. Hari-hari Alia kini terasa berjalan tanpa warna. Ia bangun pagi bukan karena semangat menjalani hidup, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa dipaksa terus bergerak. Jam 5 subuh ia sudah berada di dapur. Memasak sarapan, mencuci piring, menyiapkan kebutuhan rumah. Setelah itu ia berangkat kerja dengan tubuh yang bahkan belum benar-benar beristirahat. Dan setiap malam, rutinitas yang sama kembali menunggunya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada perhatian. Tidak ada yang peduli apakah dirinya bahagia atau tidak. Alia mulai merasa hidupnya hanya sebatas mesin uang. Bekerja, memberi, lalu mengulang semuanya lagi keesokan hari. Bahkan belakangan ia sering kehilangan nafsu makan. Kalau pulang terlalu malam, Alia memilih langsung tidur karena terlalu lelah untuk makan. Kadang sehari penuh ia hanya minum kopi dan air putih. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat. Matanya selalu terlihat lelah. Namun di rumah itu, tak seorang pun menyadarinya. Atau mungkin mereka sadar. Hanya saja tidak peduli. Pagi itu Alia berangkat kerja dengan kepala terasa berat sejak dari rumah. Perutnya kosong karena tadi ia hanya sempat membuat sarapan untuk penghuni rumah lain tanpa makan sedikit pun. Di perjalanan menuju kantor, pandangannya beberapa kali berkunang-kunang. Namun ia tetap memaksakan diri. Aku harus kuat, bisiknya pelan. Di kantor, pekerjaannya menumpuk seperti biasa. Atasan meminta revisi laporan, beberapa klien terus menghubungi sejak pagi, sementara tubuh Alia terasa semakin lemas. Sekitar pukul 2 siang, Nadia menghampiri meja kerjanya. Kamu pucat banget, Li. Aku nggak apa-apa. Kamu udah makan? Alia terdiam beberapa detik. Belum. Nadia langsung mengernyit. Ya ampun Alia, dari pagi belum makan. Alia hanya tersenyum lemah. Aku nggak lapar. Padahal sebenarnya bukan tidak lapar. Ia hanya terlalu lelah untuk memikirkan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian Alia kembali mencoba menyelesaikan pekerjaannya. Namun tulisan di layar komputer mulai terlihat buram. Kepalanya berputar. Napasnya terasa berat. Suara-suara di kantor perlahan terdengar menjauh. Dan tiba-tiba, bruk, tubuh Alia jatuh ke lantai. Semua orang langsung panik. Alia, cepat panggil bantuan. Nadia menjadi orang pertama yang berlari menghampiri sambil memegang tubuh Alia yang sudah tidak sadarkan diri. Saat Alia membuka mata, aroma obat langsung memenuhi penciumannya.
Langit-langit putih klinik terlihat samar di atas kepalanya. Kepalanya masih terasa berat. Alia, kamu sadar? Suara lembut Nadia terdengar di sampingnya. Alia menoleh pelan. Nadia duduk di kursi dekat ranjang sambil menggenggam tangannya dengan wajah khawatir. Kamu bikin aku takut tahu nggak? Alia mencoba tersenyum kecil meski bibirnya terasa kering. Aku cuma kecapean. Bukan cuma kecapean, kata Nadia pelan. Kamu kurang makan, kurang istirahat, stres juga. Mata Alia perlahan memanas. Sudah lama sekali tidak ada yang benar-benar mengkhawatirkan dirinya seperti itu. Nadia menghela napas panjang. Aku tadi udah coba hubungi suami kamu. Dek. Hati Alia langsung terasa sesak. Terus. Dia bilang lagi sibuk. Alia menunduk perlahan. Dadanya terasa nyeri mendengar jawaban itu. Terus ibu mertua kamu malah nanya. Nadia berhenti sebentar seperti menahan emosi. Katanya kalau kamu opname, uang belanja bulan ini gimana? Air mata Alia akhirnya jatuh. Pelan. Diam. Namun begitu menyakitkan. Bahkan saat dirinya pingsan, yang mereka pikirkan tetap uang. Tidak ada yang datang menjenguk. Tidak ada yang menanyakan kondisinya. Suaminya sendiri bahkan tidak mau meluangkan waktu datang ke klinik. Alia menatap kosong ke arah jendela kecil di ruangan itu. Di luar, langit sore terlihat mendung. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa dirinya benar-benar sendirian dalam pernikahan itu. Mata yang mulai terbuka. Hujan rintik turun di luar klinik ketika Alia masih duduk diam di tepi ranjang pemeriksaan. Tubuhnya memang sudah sedikit membaik setelah diberi infus dan obat, tetapi pikirannya terasa jauh lebih kacau dibanding sebelumnya. Nadia duduk di sampingnya sambil membuka plastik makanan yang tadi dibeli di luar. Makan dulu. Aku nggak lapar. Kamu harus makan. Nada suara Nadia lembut, tetapi tegas. Alia akhirnya menerima sendok itu pelan-pelan. Tangannya masih lemas saat mulai menyuap makanan sedikit demi sedikit. Sudah lama sekali tidak ada yang memperlakukannya dengan perhatian seperti itu. Di rumah, sakit atau sehatnya Alia seolah tidak pernah penting. Yang penting hanyalah satu. Dirinya tetap bisa memberi uang. Aku tadi beneran kesel, gumam Nadia tiba-tiba. Alia menoleh pelan. Sama siapa? Suami kamu. Alia langsung terdiam. Nadia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku telepon baik-baik bilang kamu pingsan. Tapi dia malah jawab dingin banget. Air muka Alia berubah murung. Nadia menggenggam tangan sahabatnya itu pelan. Alia, kamu sadar nggak sih selama ini kamu diperlakukan kayak apa? Alia menunduk. Ia sebenarnya tahu dirinya lelah. Tahu dirinya terlalu banyak berkorban. Namun selama ini Alia selalu mencoba membela keluarganya sendiri dalam pikirannya. Mungkin mereka memang sedang kesulitan. Mungkin rizki sedang tertekan. Mungkin suatu hari semuanya akan berubah. Namun semakin hari, harapan itu semakin sulit dipercaya. Aku cuma pengen rumah tanggaku baik-baik aja, bisik Alia lirih. Nadia memandangnya lama. Tapi kamu sendiri nggak baik-baik aja. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar melihat penderitaannya. Nadia lalu berkata pelan, namun setiap katanya terasa menghantam hati Alia. Kamu bukan istri di rumah itu. Alia perlahan mengangkat wajahnya. Kamu ATM berjalan. Dek. Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak. Ia ingin menyangkal. Ingin berkata tidak.
Namun anehnya, ia tidak bisa. Karena jauh di dalam hati, Alia tahu ucapan itu benar. Semua potongan kejadian selama 2 tahun terakhir tiba-tiba muncul di kepalanya satu persatu. Saat dirinya sakit tetapi tetap diminta uang belanja. Saat tabungannya habis untuk kebutuhan keluarga suami. Saat Mira lebih peduli tagihan rumah dibanding kondisi Alia. Saat Rizky berkata dirinya wajib membiayai keluarga mereka. Dan yang paling menyakitkan, kalau Alia pergi, siapa yang bayar hidup kita? Air mata Alia jatuh lagi tanpa bisa ditahan. Selama ini ia terlalu sibuk berusaha menjadi istri baik sampai lupa memikirkan dirinya sendiri. Aku capek. Suaranya bergetar kecil. Nadia langsung memeluknya. Aku tahu. Alia menangis dalam pelukan sahabatnya seperti seseorang yang akhirnya kehabisan tenaga setelah bertahan terlalu lama. Aku udah berusaha. Lirihnya. Kamu udah terlalu banyak berkorban. Kalimat itu membuat tangisan Alia semakin pecah. Selama 2 tahun, tidak ada yang pernah mengatakan itu padanya. Di rumah, semua pengorbanannya dianggap kewajiban. Semua rasa lelahnya dianggap keluhan. Tidak pernah ada yang benar-benar menghargainya sebagai manusia. Setelah tangisnya mereda, Nadia menatap Alia serius. Kamu pernah nggak mikirin diri kamu sendiri? Alia terdiam. Pertanyaan itu terdengar asing. Karena sejak menikah, hidup Alia selalu tentang orang lain. Tentang kebutuhan keluarga suami, tentang menjaga perasaan Rizky, tentang menjadi menantu baik. Ia lupa bagaimana rasanya hidup untuk dirinya sendiri. Malam mulai turun ketika Alia akhirnya diperbolehkan pulang dari klinik. Namun sepanjang perjalanan, satu kalimat terus terngiang di kepalanya tanpa henti. Kamu ATM berjalan. Kalimat itu terasa menyakitkan. Tetapi untuk pertama kalinya, kalimat itu juga membuka mata Alia terhadap kenyataan yang selama ini selalu ia tolak. Bahwa dirinya tidak dicintai sepenuhnya. Dirinya hanya dibutuhkan selama masih bisa memberi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia mulai memikirkan hidupnya sendiri. Keputusan yang mengubah segalanya. Sejak keluar dari klinik hari itu, ada sesuatu dalam diri Alia yang perlahan berubah. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa. Masih memasak setiap pagi. Masih bekerja sampai malam. Masih membantu kebutuhan rumah. Namun kini pikirannya tidak lagi sama. Ucapan Nadia terus terngiang di kepalanya. Kamu ATM berjalan. Awalnya Alia membenci kalimat itu. Tetapi semakin dipikirkan, semakin terasa benar. Selama 2 tahun ia memberikan hampir seluruh hidupnya untuk keluarga suaminya. Tenaga, waktu, uang, bahkan kesehatan mentalnya habis sedikit demi sedikit. Dan semua itu tidak pernah dianggap pengorbanan. Mereka hanya menganggap Alia memang wajib memberi. Malam itu Alia duduk sendirian di kamar sambil memandangi layar ponselnya. Setelah berpikir lama, jemarinya akhirnya bergerak membuka aplikasi mobile banking. Ia menatap saldo rekeningnya yang semakin sedikit. Lalu perlahan, Alia mengambil keputusan yang belum pernah berani ia lakukan sebelumnya. Keesokan harinya saat jam istirahat kantor, Alia pergi diam-diam ke bank dekat tempat kerjanya. Tangannya terasa dingin saat mengisi formulir pembukaan rekening baru. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk keluarga suami. Bukan untuk kebutuhan rumah. Bukan untuk siapapun. Tetapi untuk dirinya. Saat kartu ATM baru itu berada di tangannya, Alia menatap benda kecil itu lama sekali.
Entah kenapa dadanya terasa campur aduk. Takut, bersalah, namun juga lega. Mulai bulan itu, Alia diam-diam memisahkan sebagian gajinya ke rekening baru tersebut. Ia tetap memberi uang untuk kebutuhan pokok rumah seperti listrik dan belanja dapur. Tetapi ia mulai berhenti menanggung hal-hal di luar itu. Tidak ada lagi uang tambahan untuk belanja online Dian. Tidak ada lagi uang bensin berlebihan untuk Fajar. Tidak ada lagi pembayaran dadakan yang selalu dibebankan kepadanya. Dan perubahan kecil itu langsung membuat seisi rumah berubah. Suatu sore Fajar masuk kamar Alia dengan wajah kesal. "Kak, motorku ditarik leasing." Alia yang sedang melipat pakaian menoleh pelan. "Lo kenapa?" "Ya karena cicilannya belum dibayar." Alia terdiam beberapa detik. Bukankah itu memang tanggung jawab Fajar sendiri? Memangnya kamu nggak bayar? Aku kira kakak yang bayarin kayak biasa. Nada suara Fajar langsung meninggi. Alia menarik napas pelan. "Aku nggak bisa terus bayarin semuanya, Jar." Kalimat itu membuat Fajar semakin emosi. "Ya ampun, pelit banget sih sekarang." Suara ribut itu membuat Mira keluar dari kamar. "Ada apa ini? Motor aku ditarik gara-gara Kak Alia nggak mau bantu." Mira langsung menatap Alia dengan wajah kecewa. "Kamu tega banget sama keluarga sendiri." Alia langsung menahan sesak di dadanya. Keluarga sendiri? Selama ini dirinya justru selalu merasa seperti orang asing di rumah itu. "Aku masih bantu kebutuhan rumah, Bu." "Tapi sekarang kamu berubah," potong Mira tajam. "Kamu jadi perhitungan." Alia mencoba tetap tenang. "Aku cuma nggak sanggup nanggung semuanya terus." Namun ucapan itu justru membuat Mira semakin marah. Durhaka banget jadi menantu. Kalimat itu terdengar begitu keras di telinga Alia. Belum selesai masalah itu, Dian ikut menangis di ruang tengah malam harinya. "Karena Kak Alia aku nggak jadi check out barang." Tangisnya terdengar seperti anak kecil yang kehilangan mainan. "Aku malu besok nggak punya baju baru." Alia hanya berdiri diam memandangi semua kekacauan itu. Aneh sekali. Selama ini ia membantu mereka tanpa batas. Tetapi saat ia mulai menjaga dirinya sendiri sedikit saja, dirinya langsung dianggap jahat. Dan yang paling menyakitkan, Rizky tetap diam. Suaminya hanya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya seperti biasa. Tidak membela Alia. Tidak menghentikan ibunya. Tidak menenangkan suasana. Bahkan ketika Mira terus menyebut Alia durhaka di depan semua orang, Rizky sama sekali tidak bicara. Malam itu Alia masuk kamar dengan langkah pelan. Suara pertengkaran di luar masih terdengar samar. Ia duduk di tepi ranjang sambil menggenggam kartu ATM barunya kuat-kuat. Tangannya gemetar. Namun di balik semua rasa takut itu, untuk pertama kalinya Alia merasa dirinya mulai mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Dan keputusan kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pertengkaran besar. Malam itu suasana rumah terasa panas bahkan sebelum pertengkaran dimulai. Sejak Alia berhenti memberi uang tambahan, keadaan rumah mulai kacau sedikit demi sedikit. Fajar terus mengeluh karena harus naik kendaraan umum setelah motornya ditarik leasing. Dian beberapa hari merajuk karena tidak bisa lagi belanja sesuka hati. Sementara Mira semakin sering menyindir Alia hampir setiap hari. Dulu baik, sekarang pelit. Baru juga nikah udah berubah. Kasihan Rizky dapat istri perhitungan. Semua kalimat itu terus dilemparkan seolah Alia memang sumber masalah di rumah tersebut. Padahal untuk kebutuhan utama rumah,
Alia masih tetap membantu. Namun bagi keluarga itu, apa yang diberi Alia tidak pernah cukup. Malam itu Alia baru pulang kerja sekitar pukul 8 malam dengan tubuh lelah. Hujan membuat jalanan macet total dan kepalanya kembali terasa berat sejak sore. Begitu membuka pintu rumah, suasana langsung terasa tidak biasa. Mira duduk di ruang tamu dengan wajah penuh emosi. Dian melipat tangan sambil cemberut. Fajar mondar-mandir dengan wajah kesal. Sedangkan Rizky duduk di sofa sambil dia memainkan ponselnya. Akhirnya pulang juga, ucap Mira sinis. Alia menatap mereka pelan. Ada apa, Bu? Mira langsung berdiri. Kamu tanya ada apa? Nada suaranya tinggi. Rumah ini berantakan sejak kamu berubah. Alia mengernyit kecil menahan lelah. Aku masih bantu kebutuhan rumah. Bantu? Mira tertawa sinis. Kamu bilang itu bantu? Listrik telat dibayar. Fajar nggak punya motor. Dian sampai malu sama teman-temannya. Alia langsung menatap tidak percaya. Semua masalah itu lagi-lagi dilemparkan kepadanya. Padahal mereka semua orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab atas hidup masing-masing. Aku nggak mungkin terus nanggung semuanya sendiri, Bu. Belum selesai Alia bicara, Mira langsung berteriak. Kamu menghancurkan keluarga ini. Kalimat itu membuat Alia membeku beberapa detik. Menghancurkan keluarga? Padahal selama 2 tahun justru dirinya yang menopang rumah itu sendirian. Aku? Suara Alia mulai bergetar. Iya. Sejak kamu pelit, rumah ini jadi kacau. Fajar ikut menimpali dengan emosi. Kalau Kak Alia nggak egois, motor aku nggak bakal ditarik. Dian juga ikut bicara sambil menangis kesal. Aku jadi malu nggak bisa nongkrong kayak dulu. Semua suara bercampur memenuhi ruang tamu. Dan di tengah semua kekacauan itu, Rizky tetap diam. Suaminya hanya duduk memandangi layar ponsel seolah pertengkaran itu bukan urusannya. Padahal Alia sedang dihancurkan di depan matanya sendiri. Dadanya mulai terasa sesak. Selama ini Alia selalu diam. Selalu mengalah. Selalu menahan semua rasa sakit sendirian. Namun malam itu, sesuatu dalam dirinya akhirnya pecah. Air mata Alia jatuh begitu saja saat ia memandang satu persatu wajah orang-orang di depannya. Aku kerja tiap hari sampai capek. Suaranya mulai bergetar keras. Aku bayar kebutuhan rumah. Napasnya memburu. Aku bantu kalian semua. Mira malah memotong dengan nada tinggi. Itu memang kewajiban kamu. Dan kalimat itulah yang akhirnya menghancurkan seluruh kesabaran Alia. Aku capek jadi sapi perah kalian. Bentakan Alia menggema keras di ruang tamu. Semua langsung terdiam. Bahkan suara televisi terasa hilang mendadak. Alia menangis sambil menatap mereka penuh luka yang selama ini dipendam. Aku manusia. Aku juga bisa capek. Dadanya naik turun menahan emosi yang bertahun-tahun terkunci. 2 tahun aku kerja buat bantu rumah ini. Tapi nggak pernah satu kali pun kalian peduli sama aku. Mira tampak kaget melihat Alia akhirnya melawan. Aku sakit kalian tanya uang. Aku pingsan kalian pikirin tagihan. Aku pulang kerja masih disuruh urus semuanya. Air mata Alia jatuh semakin deras. Sampai kapanpun apa yang aku kasih nggak akan pernah cukup buat kalian. Rumah mendadak sunyi. Tidak ada yang bicara. Fajar menunduk. Dian diam membeku. Bahkan Mira terlihat kehilangan kata-kata. Dan yang paling menyakitkan, Rizky masih tetap diam.
Suaminya hanya memandang Alia sekilas tanpa berusaha menenangkan dirinya sedikit pun. Malam itu Alia akhirnya sadar. Tangis dan pengorbanannya memang tidak pernah berarti di rumah itu. Suami yang memilih ibunya. Suasana ruang tamu masih terasa tegang setelah bentakan Alia menggema beberapa saat lalu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Hanya suara hujan kecil di luar rumah yang terdengar samar di tengah keheningan yang menusuk. Alia berdiri dengan napas memburu. Air matanya masih jatuh tanpa bisa berhenti. Dadanya terasa sakit setelah akhirnya meluapkan semua rasa yang selama ini dipendam sendirian. Untuk pertama kalinya selama 2 tahun, ia berani bicara. Berani menunjukkan bahwa dirinya juga manusia yang bisa lelah dan terluka. Dan di tengah keheningan itu, tatapan Alia perlahan beralih pada Rizky. Suaminya masih duduk di sofa. Diam. Namun kali ini Alia tetap menunggu. Ia berharap. Setelah semua yang ia katakan tadi, Rizky akhirnya mengerti. Mungkin sekarang suaminya akan berdiri membelanya. Mungkin untuk pertama kalinya Rizky akan berkata pada keluarganya bahwa Alia sudah terlalu banyak berkorban. Harapan kecil itu masih tersisa di hati Alia. Meski tipis, meski rapuh. Aku nggak pernah minta diperlakukan istimewa. Suara Alia melemah. Aku cuma pengen dihargai sedikit aja. Matanya terus memandang Rizky penuh harap. Namun beberapa detik kemudian, Rizky akhirnya berdiri sambil menghela napas kasar. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya langsung menghancurkan semuanya. Kalau nggak sanggup, keluar dari rumah ini. Dek. Seolah ada sesuatu yang runtuh di dalam dada Alia. Ia mematung. Matanya langsung membesar tidak percaya. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Rizky menatapnya dingin. Kamu yang dari tadi ribut. Air mata Alia kembali jatuh. Bukan lagi karena marah, tetapi karena hatinya benar-benar hancur. Setelah semua pengorbanan, setelah semua yang ia lakukan demi mempertahankan rumah tangga mereka, Rizky tetap memilih membela ibunya. Bahkan tanpa ragu menyuruh Alia pergi. Mira yang berdiri di dekat meja makan langsung menimpali dengan wajah puas. Nah kalau nggak betah ya nggak usah tinggal di sini. Kalimat itu menusuk semakin dalam. Namun yang paling menyakitkan bukan ucapan Mira, melainkan kenyataan bahwa suaminya membiarkan semua itu terjadi. Alia menatap Rizky dengan air mata mengalir deras. Jadi, selama ini aku memang gak pernah dianggap ya? Rizky terlihat kesal. Jangan drama lagi. Drama. Kata itu membuat Alia ingin tertawa sekaligus menangis. 2 tahun dirinya bertahan. 2 tahun menangis diam-diam. 2 tahun mengorbankan hidup dan uangnya. Dan semua itu disebut drama. Aku kerja buat bantu rumah ini. Suara Alia bergetar hebat. Aku sampai sakit. Ya itu pilihan kamu sendiri. Potong Rizky dingin. Kalimat itu seperti pisau terakhir yang menusuk hati Alia sampai habis. Pilihan sendiri. Jadi semua penderitaan itu dianggap kesalahannya sendiri? Alia perlahan mundur beberapa langkah. Dadanya terasa kosong sekarang. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi keinginan menjelaskan apapun. Karena malam itu akhirnya Alia benar-benar sadar. Pria yang dicintainya tidak pernah benar-benar berada di pihaknya. Rizky tidak melihat dirinya sebagai pasangan hidup. Tidak melihat air matanya. Tidak melihat pengorbanannya. Yang Rizky lihat hanyalah seseorang yang harus terus memberi tanpa banyak bicara. Dan saat Alia mulai lelah, dirinya justru dianggap masalah. Suasana rumah kembali hening.
Namun kali ini berbeda. Keheningan itu terasa seperti akhir dari sesuatu. Alia memandang wajah Rizky lama sekali. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman. Wajah yang dulu dicintainya sepenuh hati. Kini terasa begitu asing. Malam itu, di tengah ruang tamu rumah yang selama ini ia perjuangkan, Alia akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Pernikahannya sudah selesai. Bukan karena kurang cinta, tetapi karena dirinya berjuang sendirian sementara suaminya memilih berdiri di sisi orang lain. Langkah pertama untuk pergi. Pagi itu rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara pertengkaran. Tidak ada sindiran Mira. Tidak ada keluhan Fajar atau rengekan Dian. Namun justru keheningan itu terasa jauh lebih menyakitkan bagi Alia. Semalaman ia hampir tidak tidur. Ia hanya duduk diam di tepi ranjang sambil memandangi langit-langit kamar yang gelap. Kalimat Rizky terus terngiang tanpa henti di kepalanya. Kalau nggak sanggup, keluar dari rumah ini. Dulu Alia selalu takut membayangkan rumah tangganya berakhir. Ia rela bertahan selama 2 tahun demi mempertahankan pernikahan itu. Namun malam tadi, ada sesuatu yang akhirnya mati di dalam dirinya. Harapan. Pagi itu Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung pergi ke dapur seperti rutinitas yang selalu dilakukan setiap hari. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Alia memilih duduk diam memandangi lemari pakaiannya sendiri. Matanya perlahan memerah. Ia benar-benar akan pergi. Tangannya gemetar saat mulai mengeluarkan pakaian dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper kecil berwarna abu-abu. Tidak banyak barang yang ia bawa. Beberapa baju kerja, dokumen penting, tas pribadi, dan sedikit barang yang benar-benar miliknya sendiri. Sambil melipat pakaian, air mata Alia jatuh perlahan. Bukan karena ia menyesal, tetapi karena hatinya sakit menyadari rumah tangga yang dulu diperjuangkannya sepenuh hati ternyata tidak pernah benar-benar menjadi tempatnya pulang. Pintu kamar terbuka pelan. Rizky masuk sambil mengucek rambutnya yang masih berantakan. Saat melihat koper di atas kasur, keningnya langsung berkerut. "Kamu ngapain?" Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya kembali melipat pakaiannya perlahan. "Aku mau pergi dulu." "Pergi kemana?" "Numpang tinggal sementara." Nada suara Alia terdengar datar. Tenang. Namun justru itu yang membuat suasana terasa asing. Rizky menghela napas pendek lalu duduk di kursi dekat meja. "Alia." Untuk sesaat Alia berharap mungkin suaminya akan meminta maaf. Atau setidaknya menahannya pergi. Namun harapan itu kembali sia-sia. "Udah jangan lebay." Alia memejamkan mata pelan. Bahkan sampai detik terakhir, Rizky masih menganggap rasa sakitnya berlebihan. "Aku capek mas," jawab Alia lirih. Rizky hanya diam beberapa detik lalu berkata santai, "Nanti juga balik lagi." Kalimat itu membuat hati Alia semakin dingin. Begitu yakin sekali Rizky bahwa dirinya tidak akan benar-benar pergi. Begitu yakin bahwa Alia akan selalu kembali dan memaafkan semuanya seperti biasa. Padahal kali ini berbeda. Sangat berbeda. Siang harinya Alia keluar rumah sambil membawa koper dan tas kerja. Nadia sudah menunggu di luar menggunakan mobil kecil miliknya. Begitu melihat Alia keluar, Nadia langsung turun membantu membawa barang. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Alia menatap rumah itu sebentar. Rumah yang selama 2 tahun menguras tenaga dan air matanya. Lalu perlahan ia mengangguk. "Aku harus pergi." Saat itu Mira sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Ia melihat Alia membawa koper,
tetapi tidak terlihat panik sama sekali. Paling juga nanti balik, gumamnya sinis. Fajar bahkan hanya melirik sekilas sebelum kembali bermain game. Dian sibuk dengan ponselnya tanpa peduli. Dan Rizky. Pria itu hanya berdiri di dekat pintu kamar sambil memandang Alia tanpa ekspresi. Tidak ada usaha menahan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa takut kehilangan. Mereka semua mengira Alia hanya sedang marah sesaat. Mereka percaya wanita itu akan kembali seperti biasanya. Kembali memasak. Kembali bekerja. Kembali membayar kebutuhan rumah mereka. Namun kali ini, saat Alia melangkah keluar membawa koper kecilnya, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun penuh penderitaan, ia memilih dirinya sendiri. Kehidupan yang mulai berantakan. Sebulan setelah Alia pergi, rumah keluarga Rizky mulai berubah drastis. Tidak ada lagi aroma masakan hangat setiap pagi. Tidak ada lagi kulkas yang selalu penuh. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam membayar semua tagihan sebelum jatuh tempo. Rumah itu kini terasa berantakan. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai merasakan hidup tanpa Alia. Pagi itu Mira berdiri di depan meteran listrik dengan wajah panik. Rizky, ini listrik kenapa bunyi terus? Rizky yang baru bangun tidur keluar kamar sambil mengucek mata. Ada apa sih, Bu? Katanya mau diputus kalau belum bayar. Rizky langsung terdiam. Selama ini ia bahkan tidak pernah tahu kapan tagihan listrik dibayar. Semuanya selalu beres begitu saja tanpa perlu dipikirkan. Karena dulu, Alia selalu diam-diam menyelesaikannya. Ya udah nanti aku bayar, jawab Rizky singkat. Tapi pakai uang dari mana? Bentak Mira kesal. Suasana rumah langsung hening. Rizky menunduk pelan. Gajinya sendiri sebenarnya tidak cukup untuk menanggung semua kebutuhan rumah. Selama ini penghasilannya lebih sering habis untuk dirinya sendiri, karena ia terbiasa mengandalkan Alia. Dan sekarang, wanita yang selalu menutup semua kekurangan itu sudah pergi. Hari demi hari keadaan semakin memburuk. Tagihan air mulai menunggak. Internet rumah diputus sementara. Belanja dapur semakin sedikit. Mira yang biasanya santai mulai sering marah-marah karena stres. Dulu rumah ini nggak pernah kekurangan begini. Namun tidak ada yang menjawab. Karena diam-diam semua orang mulai menyadari penyebabnya. Semua kenyamanan itu ternyata berasal dari Alia. Sementara itu, Fajar mengalami nasib paling buruk. Suatu siang 2 orang debt collector datang ke rumah untuk mengambil motor yang selama ini menunggak cicilan. Pak, ini gimana? Udah berbulan-bulan belum dibayar. Fajar mencoba berdebat, tetapi semuanya terlambat. Motor itu tetap dibawa pergi. Fajar berdiri di depan rumah dengan wajah penuh emosi. Ini gara-gara Kak Alia. Namun kali ini bahkan Mira tidak langsung membelanya. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu masalah sebenarnya bukan Alia yang pergi. Tetapi karena selama ini mereka hidup di atas pengorbanan Alia. Di dalam kamar, Dian juga mulai panik dengan keuangannya sendiri. Uang bulanan yang dulu sering diberikan Alia kini benar-benar hilang. Tidak ada lagi belanja online. Tidak ada lagi nongkrong bebas. Tidak ada lagi barang-barang baru setiap minggu. Satu persatu barang miliknya mulai dijual diam-diam. Tas, sepatu, bahkan beberapa skincare mahal. Namun uang hasil penjualan itu tetap tidak cukup. Aku nggak bisa hidup begini, keluh Dian sambil menangis kesal. Mira mulai frustrasi melihat keadaan rumah yang semakin kacau. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Alia,
tetapi tidak pernah diangkat. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu mulai merasa kehilangan seseorang yang dulu selalu dianggap biasa saja. Malam itu suasana rumah terasa suram. Lampu ruang tamu sengaja dimatikan untuk menghemat listrik. Persediaan makanan di dapur tinggal sedikit. Tidak ada lagi suara tawa santai seperti dulu. Rizky duduk diam di sofa sambil memandangi rumah yang kini terasa berbeda. Berantakan, sepi, penuh tekanan. Tiba-tiba ingatannya kembali pada semua hal yang dulu dilakukan Alia setiap hari. Bangun paling pagi, memasak, membersihkan rumah, membayar kebutuhan, tetap bekerja sampai malam. Dan anehnya, selama ini ia tidak pernah benar-benar menghargai semua itu. Kini setelah Alia pergi, barulah mereka sadar satu hal yang sangat terlambat. Wanita yang selama ini mereka anggap hanya menantu biasa, ternyata adalah penopang hidup seluruh rumah itu. Permintaan untuk kembali. Sudah lebih dari 1 bulan Alia meninggalkan rumah keluarga Rizky. Kini ia tinggal di apartemen kecil milik temannya Nadia. Tempat itu memang sederhana. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Alia bisa tidur tanpa mendengar bentakan atau sindiran. Tidak ada yang memaksanya memasak tengah malam. Tidak ada yang menagih uang setiap hari. Tidak ada yang membuatnya menangis diam-diam di kamar mandi. Hidup Alia perlahan terasa lebih tenang. Meski sesekali rasa sepi datang menghampiri, setidaknya kini ia bisa bernapas tanpa tekanan. Pagi itu, Alia sedang duduk di balkon kecil apartemen sambil menikmati kopi hangat sebelum berangkat kerja. Udara pagi terasa sejuk dan damai. Namun ketenangan itu mendadak terganggu saat layar ponselnya menyala. Nama Rizky muncul di sana. Alia terdiam beberapa detik. Sudah berkali-kali Rizky menghubunginya selama seminggu terakhir. Telepon, pesan, bahkan video call. Namun semuanya selalu Alia abaikan. Ponsel itu terus berdering. Dan entah kenapa, pagi itu Alia akhirnya mengangkatnya. Halo. Suasana langsung hening beberapa detik. Suara Rizky terdengar pelan dari seberang. Alia. Alia menatap jauh keluar balkon tanpa menjawab. Kamu gimana? Aku baik. Jawabannya singkat, datar. Berbeda jauh dari Alia yang dulu selalu lembut pada suaminya. Rizky terdengar menarik napas panjang. Kamu kapan pulang? Dek. Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Alia memejamkan mata pelan. Bukan karena rindu, tetapi karena ia tahu pembicaraan ini akan terjadi cepat atau lambat. Aku belum kepikiran pulang. Jangan kayak gini terus, Alia. Nada suara Rizky mulai terdengar memohon. Kita bisa perbaiki semuanya. Kalimat itu membuat Alia tersenyum pahit kecil. Perbaiki? Kalau memang ingin memperbaiki semuanya, kenapa baru sekarang? Kenapa bukan saat Alia menangis sendirian? Kenapa bukan saat dirinya sakit? Kenapa bukan saat ia dipermalukan di depan keluarganya sendiri? Apa yang mau diperbaiki, Mas? Tanya Alia pelan. Kita rumah tangga. Alia langsung memotong perlahan. Atau keadaan rumah sekarang? Sun. Rizky tidak langsung menjawab. Dan keheningan itu sudah cukup memberi jawaban untuk Alia. Ia tahu alasan sebenarnya. Bukan karena cinta. Bukan karena kehilangan dirinya sebagai istri. Tetapi karena rumah itu mulai hancur tanpa uang Alia. Rizky kembali bicara dengan suara lebih pelan. Rumah sekarang susah. Alia tertawa kecil penuh luka. Akhirnya keluar juga. Aku tahu. Ibu juga kepikiran kamu terus.
Kalimat itu justru membuat dada Alia terasa dingin. Ia terlalu mengenal Mira sekarang. Kalau keadaan rumah masih nyaman seperti dulu, mungkin namanya bahkan tidak akan disebut. Listrik hampir diputus, lanjut Rizky. Fajar juga lagi pusing. Alia menutup mata perlahan. Lagi-lagi tentang kebutuhan mereka. Lagi-lagi tentang masalah rumah. Tidak ada satupun kalimat. Aku nyesel udah nyakitin kamu. Tidak ada. Aku sadar kamu terlalu banyak berkorban. Yang ada hanya tekanan halus agar Alia kembali menjadi penyelamat mereka lagi. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar melihat semuanya dengan jelas. Selama ini dirinya tidak pernah dicintai dengan tulus. Dirinya hanya dibutuhkan saat mampu menopang hidup mereka. Alia, suara Rizky kembali terdengar. Pulang ya. Air mata Alia perlahan jatuh. Bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya ia benar-benar menerima kenyataan pahit itu. Lalu dengan suara pelan namun tegas, Alia akhirnya berkata, "Enggak, Mas." Sun. Rizky tampak tidak percaya mendengar jawaban itu. Karena selama ini Alia selalu mengalah. Selalu memaafkan. Selalu kembali. Namun kali ini berbeda. Aku udah capek. Suara Alia bergetar. Tetapi tidak goyah. Aku nggak mau kembali ke tempat yang bikin aku hancur pelan-pelan. Untuk beberapa detik tidak ada suara dari seberang telepon. Lalu Rizky berkata pelan, "Jadi kamu pilih ninggalin rumah tangga kita?" Alia tersenyum pahit sambil menahan tangis. Bukan dirinya yang menghancurkan rumah tangga itu. Rumah tangga itu sudah hancur sejak lama. Saat suaminya memilih dia melihat dirinya disakiti setiap hari. Aku cuma lagi milih diriku sendiri sekarang. Dan setelah mengatakan itu, Alia menutup teleponnya perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar berani. Gugatan cerai. Pagi itu langit terlihat mendung ketika Alia berdiri di depan gedung pengadilan agama dengan tangan dingin dan jantung berdebar. Map coklat berisi dokumen gugatan cerai ia genggam erat di dada. Langkah ini adalah sesuatu yang dulu paling ia takuti. Dulu Alia selalu percaya pernikahan harus dipertahankan apapun yang terjadi. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga rumah tangga tetap utuh. Namun sekarang, ia sadar mempertahankan sesuatu yang terus menghancurkan dirinya bukan lagi perjuangan, melainkan penyiksaan. Nadia berdiri di samping Alia sambil menggenggam lengannya pelan. "Kamu kuat." Alia mengangguk kecil meski matanya mulai memanas. "Aku cuma nggak nyangka semuanya bakal sampai sini." Nadia menatapnya lembut. "Bukan kamu yang bikin semua sampai sini." Kalimat itu membuat Alia menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan. Sidang pertama berlangsung tegang. Ruang sidang terasa dingin dan sunyi ketika Alia duduk berhadapan dengan Rizky. Sudah lama mereka tidak bertemu secara langsung sejak Alia pergi dari rumah. Namun anehnya, pria yang dulu begitu dicintainya kini terasa seperti orang asing. Rizky datang mengenakan kemeja rapi dengan wajah dibuat tenang. Dari luar, ia terlihat seperti suami sederhana yang baik. Bahkan saat hakim mulai bertanya, Rizky berbicara dengan nada lembut penuh pencitraan. "Saya sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini." Alia menunduk pelan sambil menggenggam tangannya sendiri kuat-kuat. Kalimat itu terdengar begitu ironis. Mempertahankan? Padahal selama 2 tahun dirinya dibiarkan berjuang sendirian. Hakim lalu menoleh pada Alia. "Apakah benar ibu ingin bercerai?" Suasana mendadak terasa berat.
Alia menarik napas perlahan sebelum akhirnya menjawab, "Iya." Alasannya. Untuk beberapa detik Alia terdiam. Bukan karena ragu, tetapi karena terlalu banyak luka yang harus diceritakan. Lalu perlahan, Alia mulai membuka semuanya. "Saya bekerja setelah menikah dan tinggal bersama keluarga suami." Suaranya terdengar tenang, namun matanya mulai berkaca-kaca. "Awalnya saya pikir kami tinggal bersama untuk sementara supaya bisa menabung." Rizky mulai terlihat tidak nyaman di kursinya. "Tapi lama-lama semua kebutuhan rumah dibebankan ke saya." Hakim mendengarkan serius. Alia melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. "Saya bayar listrik, belanja bulanan, kebutuhan dapur, sampai cicilan motor adik ipar saya." Ruang sidang mulai hening. "Saya juga sering diminta memberi uang tambahan untuk kebutuhan keluarga suami." Rizky langsung mencoba memotong. Itu nggak sepenuhnya benar. Namun Alia kali ini tidak lagi diam seperti dulu. "Selama 2 tahun saya kerja dari pagi sampai malam." Air matanya mulai jatuh. "Pulang kerja saya masih harus masak, bersihin rumah, ngurus semuanya sendiri." Suasana ruang sidang mendadak terasa berat. "Saya pernah sakit sampai pingsan di kantor karena kecapean dan kurang makan." Suara Alia pecah. "Dan waktu saya sadar di klinik, keluarga suami saya malah tanya uang belanja." Hakim terlihat menghela napas pelan mendengar itu. Rizky mulai menunduk. Namun Alia belum selesai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia akhirnya mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini dipendam sendiri. "Saya pernah dengar ibu mertua saya bilang." Suara Alia bergetar hebat sekarang. "Kalau saya pergi, siapa yang bayar hidup mereka?" Ruang sidang langsung sunyi total. Lalu Alia menoleh ke arah Rizky dengan mata penuh luka. "Dan suami saya jawab, 'Saya nggak akan berani pergi.'" Rizky langsung memalingkan wajah. Sementara semua orang di ruangan itu terdiam mendengar kenyataan yang selama ini disembunyikan di balik rumah tangga mereka. Alia mengusap air matanya perlahan. "Saya bertahan 2 tahun karena saya berharap suami saya suatu hari akan membela saya." Napasnya mulai tidak teratur. "Tapi ternyata saya cuma dimanfaatkan." Kalimat itu menggantung di udara begitu menyakitkan. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi pertengkaran. Hanya keheningan panjang yang memenuhi ruang sidang. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa suaranya akhirnya benar-benar didengar. Topeng yang mulai jatuh. Sejak persidangan pertama berlangsung, kabar tentang rumah tangga Rizky mulai menyebar pelan-pelan ke lingkungan sekitar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil dari tetangga. Tentang Alia yang ternyata selama ini membiayai hampir seluruh kebutuhan rumah keluarga suaminya. Tentang menantu yang diperas sampai jatuh sakit. Tentang suami yang membiarkan istrinya berjuang sendirian. Dan semakin hari, cerita itu semakin banyak dibicarakan. Rumah keluarga Rizky yang dulu terlihat baik-baik saja kini mulai dipandang berbeda oleh orang-orang sekitar. Pagi itu Mira baru saja keluar rumah ketika 2 ibu tetangga yang biasa menyapanya mendadak diam. Bu Mira," sapa salah satu dari mereka dengan senyum canggung. Biasanya mereka selalu mengobrol lama di depan rumah. Namun kali ini suasananya terasa aneh. Tatapan mereka berbeda. Mira mulai merasa tidak nyaman. Apalagi setelah ia mendengar samar-samar bisikan saat berjalan masuk kembali ke rumah. Itu ternyata menantunya yang nanggung semua. Kasihan banget si Alia. Wajah Mira langsung berubah kesal. Selama ini ia selalu menjaga image sebagai ibu mertua baik di depan tetangga.
Ia sering bercerita seolah keluarganya harmonis dan kompak. Namun sekarang, topeng itu mulai retak. Orang-orang perlahan tahu kenyataan sebenarnya. Bahwa selama ini Alia bukan hidup nyaman di rumah itu, melainkan dimanfaatkan. Siang harinya suasana rumah kembali memanas. Fajar membanting pintu ruang tengah dengan emosi. Semua gara-gara Kak Alia pergi. Dian yang sedang duduk bermain ponsel langsung membalas ketus. Salah sendiri nggak kerja bener. Apa? Kalau kamu bayar cicilan sendiri, motor nggak bakal disita. Fajar langsung berdiri dengan wajah merah. Lu juga sama aja. Kerjanya cuma belanja. Setidaknya aku nggak numpang hidup. Pertengkaran mereka pecah begitu saja di ruang tamu. Mira yang sedang pusing dengan tagihan rumah langsung berteriak marah. Udah diam semua. Namun tidak ada yang benar-benar peduli lagi. Rumah yang dulu selalu ramai kini berubah penuh emosi dan saling menyalahkan. Tidak ada lagi suasana santai seperti dulu saat semua kebutuhan masih ditanggung Alia. Sekarang, setelah sumber kenyamanan mereka hilang, sifat asli masing-masing mulai terlihat jelas. Malam harinya Rizky pulang kerja dengan wajah kusut. Baru masuk rumah saja ia sudah mendengar suara pertengkaran dari dapur. Beras tinggal sedikit. Ya beli sana. Pakai uang siapa? Rizky memejamkan mata frustrasi. Kepalanya terasa penuh. Belum lagi beberapa tetangga mulai memandangnya aneh sejak kabar persidangan tersebar. Bahkan salah satu rekan kerjanya sempat berkata pelan. Istri lo ternyata selama ini hebat ya. Kuat banget. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Namun bagi Rizky, itu terasa seperti tamparan. Karena kini ia mulai sadar. Orang lain justru melihat pengorbanan Alia lebih jelas dibanding dirinya sendiri. Di ruang tengah, Mira duduk sambil mengeluh panjang. Dulu rumah ini nggak pernah ribut begini. Namun ucapan itu justru membuat suasana semakin hening. Karena semua orang tahu jawabannya. Dulu rumah itu tenang bukan karena mereka harmonis. Melainkan karena ada Alia yang diam-diam menanggung semuanya. Wanita yang dulu mereka anggap biasa saja. Kini justru menjadi alasan mengapa hidup mereka dulu terasa nyaman. Dan sekarang setelah Alia pergi, topeng keluarga sempurna itu akhirnya jatuh satu persatu. Kehidupan baru Alia. Hari ketika palu sidang diketuk menjadi awal hidup baru bagi Alia. Pernikahannya dengan Rizky resmi berakhir. Tidak ada tangisan besar. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah rasa lega perlahan memenuhi dadanya setelah sekian lama hidup dalam tekanan. Saat keluar dari gedung pengadilan, Alia menatap langit sore yang cerah dengan mata berkaca-kaca. Dulu ia pikir perceraian akan menghancurkan hidupnya. Namun anehnya, yang ia rasakan sekarang justru seperti seseorang yang akhirnya bebas bernapas setelah terlalu lama tenggelam. Nadia tersenyum kecil di sampingnya. Gimana rasanya? Alia menghembuskan napas panjang. Capek. Lalu beberapa detik kemudian, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bibirnya perlahan membentuk senyum kecil. Tapi lega. Beberapa minggu setelah resmi bercerai, Alia pindah ke apartemen kecil dekat kantornya. Tempat itu tidak mewah. Hanya apartemen studio sederhana dengan dapur kecil dan jendela besar menghadap lampu kota. Namun bagi Alia, tempat itu terasa jauh lebih nyaman dibanding rumah besar yang dulu ia tinggali bersama keluarga Rizky. Karena di sana tidak ada tekanan, tidak ada bentakan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada suara yang memanggilnya hanya untuk meminta uang. Pagi pertama di apartemen itu terasa sangat berbeda.
Alia bangun tanpa rasa takut, tanpa terburu-buru. Ia berjalan pelan menuju dapur kecil lalu membuat secangkir kopi hangat untuk dirinya sendiri. Hanya untuk dirinya sendiri. Tidak perlu memasak untuk 5 orang. Tidak perlu mencuci tumpukan piring orang lain. Tidak perlu mendengar keluhan siapapun sejak pagi. Sunyi. Namun sunyi itu terasa menenangkan. Alia duduk di dekat jendela sambil menikmati kopi dan cahaya matahari pagi yang masuk perlahan ke dalam ruangan. Sudah lama sekali ia tidak merasakan ketenangan seperti ini. Hari-hari berikutnya hidup Alia mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia fokus bekerja. Mulai lembur untuk dirinya sendiri, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Prestasinya di kantor perlahan meningkat, karena kini pikirannya jauh lebih tenang. Atasannya mulai mempercayakan proyek-proyek besar kepadanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, gaji Alia benar-benar menjadi miliknya sendiri. Saat notifikasi transfer gaji masuk ke ponselnya, Alia hanya memandangi angka di rekeningnya cukup lama. Tidak ada tagihan mendadak. Tidak ada permintaan uang. Tidak ada cicilan orang lain yang harus ia bayar. Untuk pertama kalinya, uang hasil kerja kerasnya tidak langsung habis dalam beberapa hari. Malam itu Alia pergi membeli makanan favoritnya sepulang kerja. Hal sederhana yang dulu bahkan jarang ia lakukan karena selalu merasa bersalah mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Ia juga mulai membeli kembali skincare yang dulu berhenti dipakai demi menghemat pengeluaran rumah. Pelan-pelan, Alia mulai menemukan dirinya lagi. Tubuhnya terlihat lebih sehat. Matanya tidak lagi selalu sembab karena menangis. Wajahnya mulai kembali cerah. Bahkan rekan-rekan kantor mulai menyadari perubahan itu. "Kamu sekarang kelihatan beda ya?" kata salah satu teman kerjanya. "Lebih happy." Alia hanya tersenyum kecil. Kalau dulu senyumnya selalu dipaksakan, sekarang senyum itu mulai terasa tulus. Malam hari setelah pulang kerja, Alia sering duduk sendirian di balkon apartemen sambil menikmati angin malam. Kadang ia masih mengingat semua luka masa lalunya. Masih ada sakit yang tertinggal. Namun sekarang, ia tidak lagi merasa hancur. Karena akhirnya Alia sadar satu hal penting. Meninggalkan orang-orang yang terus menyakitinya bukan berarti gagal mempertahankan rumah tangga. Kadang, itu justru bentuk paling besar dari mencintai diri sendiri. Dan setelah 2 tahun hidup sebagai bayangan bagi orang lain, Alia akhirnya mulai kembali hidup sebagai dirinya sendiri. Penyesalan yang terlambat. Malam itu hujan turun pelan membasahi kaca jendela apartemen Alia. Setelah seharian bekerja, Alia baru saja selesai mandi dan sedang duduk di sofa kecil ruangannya sambil menikmati teh hangat. Suasana apartemen terasa tenang seperti biasanya. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada rasa takut pulang ke rumah. Hidup Alia memang belum sepenuhnya sempurna. Namun setidaknya sekarang, ia hidup tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Ponselnya tiba-tiba bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang masih sangat dikenalnya. "Aku di bawah apartemen kamu." Jantung Alia langsung berdegup pelan. Rizky. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu sejak perceraian selesai. Alia menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas panjang. Entah kenapa, malam itu ia memilih turun. Rizky berdiri di dekat area parkir apartemen dengan jaket hitam yang sedikit basah terkena hujan. Wajahnya terlihat jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Lebih kusut. Lebih lelah. Dan untuk pertama kalinya, tidak lagi terlihat penuh ego. Saat melihat Alia datang, Rizky langsung berdiri tegak. Beberapa detik mereka hanya saling diam.
Alia memperhatikan pria di depannya dengan perasaan yang aneh. Dulu hanya melihat wajah Rizky saja sudah cukup membuat hatinya tenang. Namun sekarang, ia tidak merasakan apa-apa selain sisa luka yang sudah mulai mengering. "Kamu sehat?" tanya Rizky pelan. Alia mengangguk kecil. "Iya." Suasana kembali hening. Suara hujan dan kendaraan dari kejauhan menjadi satu-satunya pengisi malam itu. Rizky menunduk sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku kangen kamu." Kalimat itu dulu mungkin akan langsung membuat Alia menangis. Namun sekarang, hatinya terasa diam. Tidak lagi bergetar seperti dulu. "Aku baru sadar." Suara Rizky mulai berat. "Aku selama ini gagal jadi suami." Alia memandangnya tenang tanpa bicara. "Aku terlalu takut sama ibu. Terlalu sibuk mikirin keluarga sampai nggak sadar kamu hancur pelan-pelan." Mata Rizky mulai memerah. "Setelah kamu pergi, rumah jadi berantakan." Alia tersenyum pahit kecil. "Tentu saja. Karena selama ini dirinya memang yang menopang semuanya. Aku nyesel, Li." Kalimat itu akhirnya keluar juga. Namun sayangnya, semua terasa terlalu terlambat. Rizky melangkah sedikit mendekat. "Aku harusnya bela kamu." Air mata mulai menggantung di sudut matanya. "Aku harusnya ada di pihak kamu." Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar mendengar pengakuan yang selama ini ia tunggu selama 2 tahun. Namun anehnya, sekarang pengakuan itu tidak lagi mampu menyembuhkan apapun. Karena hatinya sudah terlalu lelah. Alia menatap Rizky lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, "Dulu aku cuma butuh kamu membelaku sekali saja." Kalimat itu langsung membuat Rizky membeku. Alia tersenyum tipis penuh luka. "Cuma sekali." Air matanya perlahan jatuh. Tetapi suaranya tetap tenang. "Waktu ibu kamu nyakitin aku. Waktu aku dipaksa nanggung semuanya. Waktu aku sakit." Napas Alia bergetar kecil. "Aku nggak pernah minta kamu jadi sempurna." Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku cuma pengen kamu berdiri di samping aku sebagai suami." Rizky menunduk dalam. Tidak ada jawaban. Karena semua yang dikatakan Alia memang benar. Selama ini Alia tidak pernah meminta kemewahan. Tidak pernah meminta hidup mudah. Ia hanya ingin didukung, dihargai, dilindungi. Hal paling sederhana yang seharusnya diberikan seorang suami. Namun Rizky gagal melakukan itu. Dan kini, saat semuanya sudah hancur, penyesalan itu datang terlambat. "Alia," suara Rizky melemah. "Apa nggak ada kesempatan lagi buat aku?" Alia memandang hujan yang masih turun pelan di luar area apartemen. Lalu perlahan ia menggeleng. "Aku terlalu lama menunggu kamu sadar, Mas." Suaranya lembut. Namun kali ini tidak ada lagi keraguan di dalamnya. "Aku capek mencintai sendirian." Rizky hanya bisa tertunduk diam. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi alasan. Karena malam itu akhirnya ia benar-benar memahami satu hal paling menyakitkan. Ia tidak kehilangan Alia saat perceraian terjadi. Ia kehilangan Alia sejak pertama kali membiarkan istrinya disakiti tanpa pernah membelanya. Mereka hancur tanpa donatur. Beberapa bulan berlalu sejak malam terakhir pertemuan Alia dan Rizky. Dan selama waktu itu, kehidupan keluarga Rizky benar-benar runtuh sedikit demi sedikit. Rumah yang dulu selalu ramai kini berubah suram dan penuh tekanan. Utang mulai menumpuk di mana-mana. Tagihan listrik berkali-kali terlambat. Pinjaman keluarga semakin besar.
Bahkan kebutuhan sehari-hari sering tidak terpenuhi. Rizky berusaha bekerja lebih keras, tetapi penghasilannya tetap tidak cukup menanggung semua beban yang selama ini diam-diam dipikul Alia seorang diri. Kini mereka akhirnya merasakan kenyataan yang dulu tidak pernah mereka sadari. Betapa besar pengorbanan wanita yang pernah tinggal di rumah itu. Puncaknya terjadi ketika rumah mereka resmi dijual untuk melunasi utang yang terus membengkak. Hari itu Mira duduk diam di ruang tamu dengan mata kosong saat beberapa orang mulai mengangkut barang-barang keluar rumah. Rumah yang selama ini dibanggakannya kini harus dilepas karena mereka tidak mampu bertahan. Air muka Mira terlihat jauh lebih tua sekarang. Stres dan tekanan membuat kesehatannya menurun drastis. Ia mulai sering sakit-sakitan dan lebih banyak diam di kamar. Namun penyesalan tidak lagi mampu memperbaiki semuanya. Sementara itu Dian akhirnya bekerja di sebuah toko kecil demi bertahan hidup. Tidak ada lagi belanja online setiap malam. Tidak ada lagi nongkrong mewah bersama teman-temannya. Kehidupan yang dulu terasa nyaman kini hilang sepenuhnya. Sedangkan Fajar, tidak ada yang benar-benar tahu kemana perginya. Setelah beberapa kali bertengkar hebat dengan Rizky dan Mira karena masalah uang, ia memilih pergi meninggalkan rumah. Kadang ia pulang beberapa hari, lalu menghilang lagi entah kemana. Keluarga itu yang dulu terlihat kuat kini benar-benar tercerai-berai. Dan di tengah semua kehancuran itu, nama Alia menjadi sesuatu yang diam-diam terus mereka ingat. Bukan karena cinta, tetapi karena akhirnya mereka sadar. Wanita itu dulu adalah penopang kehidupan mereka. Di tempat lain, kehidupan Alia berjalan sangat berbeda. Pagi itu matahari bersinar cerah ketika Alia berdiri di depan gedung kantor barunya. Gedung tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya pagi. Angin lembut meniup ujung hijabnya saat ia memandang logo perusahaan di depan pintu masuk. Setelah berbulan-bulan fokus bekerja, Alia akhirnya mendapatkan promosi besar dalam karirnya. Penghasilannya meningkat. Hidupnya jauh lebih stabil. Dan yang paling penting, ia kembali menemukan ketenangan yang dulu hilang. Wajah Alia kini terlihat jauh berbeda. Matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan. Senyumnya kembali hangat. Langkahnya lebih percaya diri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa hidup. Ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Nadia. Selamat buat kantor barunya. Aku bangga sama kamu. Alia tersenyum kecil sambil membalas pesan itu. Lalu perlahan ia menatap langit pagi yang cerah di atas gedung-gedung kota. Ingatan tentang masa lalunya masih ada. Tentang malam-malam penuh tangis. Tentang pengorbanan yang tidak dihargai. Tentang rumah yang dulu membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Namun kini semua luka itu tidak lagi terasa menghancurkan. Karena Alia akhirnya mengerti satu hal penting dalam hidupnya. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri sebelum diri kita benar-benar hancur. Dan hari itu, saat Alia melangkah masuk ke kantor barunya dengan senyum tenang di wajahnya, ia tahu dirinya akhirnya benar-benar bebas. Tamat.